Jika terjadi, aku kan berkata, takkan apa, takkan apa, takkan apa, takkan apa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Oh oh no, takkan apa, takkan apa, takkan apa, takkan apa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Tinggalkan aku, tinggalkan tinggalkan aku, tinggalkan aku. Bila kan baik bagimu, bila kan baik bagiku, aku kan baik saja. Oh, bila kan baik bagimu, kelak kan baik bagiku. Tak apakan aku cinta. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada. Selamat siang sahabat Kerabat berdua, pukul 4.13 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Di mana hari ini seperti biasa pukul 13 sampai jelang pukul 14 akan ada yang namanya belajar di RRI. Dan spesial hari ini sudah bersama dengan Pak Sukirman SS MPD dari SMA 4 Malang, yang hari ini siap untuk mengasuh belajar di RRI dan memberikan motivasi dan memberikan materi. Dan topik hari ini adalah how to increase your study motivation. Wah, bahasa saya sudah internasional sekali.
Oke deh, karena saya hari ini sudah juga terhubung dengan Bapak Sukirman, saya akan langsung sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Sukirman. Selamat siang, Pak Aldi. Mas Oke. Aldi ya? Oh, siapa? Jenengan Mas. Mas Aldi. Oh Wah, iya, terlalu cakep nama saya. terus cakap. Saya Maaf, Taufik, Pak. Mas. Oh iya, Mas Taufik. Iya, Ya. kita kayaknya Saya dulu aja. sudah pernah ini ya, pernah ngobrol gitu ya. Iya, alhamdulillah pernah ngobrol. Iya, Makanya saya Mas Taufik. sangat familiar sekali dengan wajah Pak Sukirman nih. Iya. Oke, Pak Sukirman, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Kayak dengan Mas Taufik? alhamdulillah Pak, sehat walafiat dan tetap ganteng. Kata ibu saya sih. Nampak lebih muda, Mas Taufik. Lebih mudah. Oke, Pak Sukirman, hari ini kita akan bahas tema tentang how to increase your study motivation. Ngomong saya sudah Iya, benar, Pak? iya, right. Sudah benar ya? Iya, very good. Alhamdulillah, karena tadi pagi saya Fluently. salapan hotdog nih Pak, jadinya kayak gini. Oke deh, langsung aja saya persilakan untuk Pak Sukirman bisa memaparkan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Taufik atas waktu yang diberikan. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya. My name is Sukirman, and you can call me Pak Kirman. Okay, we'll wait a moment. God will. Yeah. Today we are going to tell us about how to increase your study motivation. Jadi topik untuk kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana ya untuk meningkatkan motivasi belajar ya, terutama untuk audiens dan khususnya untuk saya pribadi. Kemudian the first, we should have a dream books. Dream books here means we have a goal in our life because of by if we have a goal in our lives, so we have a what should we do in our life. Jadi dalam hidup ini kita harus memiliki suatu mimpi ya. Jadi dream book di sini itu sebetulnya adalah suatu bentuk saran aja ya, tools bagaimana kita mengikan ya dari mimpi-mimpi dalam hidup kita. Jadi dalam hidup ini itu there are 5 to 7 aspects which are the first is a religion. So we have to have a goal in religions. Yeah. For example, based on my religion, I should pray regularly in mosque and then go to Mekah ya. Jadi dalam aspek yang pertama yaitu kita memiliki ini ya target dalam religi ya. Jadi religi seperti misalkan dalam agama saya itu saya berusaha untuk senantiasa rutin untuk melaksanakan sholat Id, kemudian menunaikan ibadah haji, umroh dan seterusnya. And then the second aspect is a family. Aspect of family. Family ini we have a goal in a family. So when we have a target to get married, yeah. So because of by family, it's one of the source to be well-being. Jadi kita harus punya juga yaitu mimpi atau ya tujuan dalam hidup ini dalam keluarga. Jadi keluarga kapan kita menikah, kemudian kapan kita
memiliki anak dan seterusnya ya. Jadi family. And then the fact is social ya, or society. Jadi dalam hal society, it means that we have a goal when we should, I means how we are useful or helpful for the others. Like when we get maybe, for example, when we have a new knowledge, so we should new knowledge not only for me, for us, but also for the others. And also we should be good with neighbors. Jadi dalam target ini ya, dalam bidang sosial kita dalam hidup ini juga sebaiknya memiliki tujuan ya. Jadi tujuan dalam bidang sosial yaitu contohnya kita memiliki target untuk ini ya, ketika kita mendapatkan diklat ya, semacam seperti yang apa namanya saya dapatkan, yaitu alhamdulillah yaitu sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 4. Ya, jadi dari ilmu tersebut itu saya imbaskan ya. Jadi imbaskan ke teman guru di MGMP Bahasa Inggris, kemudian ke perkumpulan teman guru dan seterusnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya yaitu bersikap baik dengan terutama dengan tetangga ya. Jadi tetangga adalah memiliki hak untuk kita senantiasa bersikap sangat baik pada mereka. Kemudian yang berikutnya ya, the next is our finance ya. Finance means that we should have a goal in our finance ya. Because of finance is very in our life. Jadi karena sangat berhubungan sekali ya ketika back to ya sebelumnya, yaitu ketika kita maybe di target di religions that I told you that kita punya target dalam bidang ini ya, misalkan ingin beramal dalam mendirikan tempat ibadah seperti itu ya, kemudian ingin haji, tentunya itu membutuhkan biaya ya, kemudian juga ketika kita ingin menikah ya, itu juga membutuhkan biaya dan bersikap baik dengan tetangga dan seterusnya itu juga membutuhkan finance ya. Jadi kebutuhan, jadi finance, keuangan itu adalah salah satu bentuk kebutuhan kita ya. Jadi target dalam hidup ini. Kemudian yang berikutnya yaitu personality ya. Personality means that we should goal ya. We try to develop our personality, like we join in soft skill ya, soft skill worksheet, and then as I told you before ya, like join in a calon guru penggerak itu ya, salah satu yaitu program guru penggerak yang diadakan oleh Kemendikbudristek ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yaitu pengembangan diri ya, pengembangan diri dalam hal yang apabila kita ingin meningkatkan soft skill, tentunya kita mengikuti workshop ya, workshop yang baik secara online ya maupun yang online berarti yang luring ya, itu berarti yang daring ya, atau juga yang luring ya. Itu untuk senantiasa pengembangan diri. Kemudian kita juga bisa juga dalam bentuk membantu perkumpulan guru ya, lintas disiplin ilmu ya. So we can share each other. Jadi dari lintas tersebut itu kita saling sharing ya, saling berbagi ilmu. Kemudian yaitu target dalam kesehatan ya. Kesehatan ini juga sangat penting ya. Jadi we should keep our healthy ya. Jadi kita memiliki target supaya
kita senantiasa sehat ya. Karena dengan sehat itu maka kita akan bisa ya berusaha untuk meraih apa yang kita cita-citakan ya. Jadi kalau misalkan kita tidak sehat begitu ya, maka target-target yang akan kita capai, misalkan keberhasilan dalam meraih misalkan nilai dalam suatu mapel, misalkan matematika atau bahasa Inggris atau mapel yang lain itu ya, misalkan kita sebagai posisinya sebagai murid punya target ya, misalkan dapat nilai 100 seperti itu ya. Tidak akan tercapai apabila kita tidak dalam kondisi sehat. Jadi itu adalah beberapa target dalam hidup ini. Jadi dengan berbagai dream tadi ya, mimpi-mimpi tersebut ya, bisa kita visualisasikan dengan misalkan bisa kita apa namanya disimpan misalkan di drive seperti itu bisa juga ya. Jadi dengan dream tersebut ya, itu misalkan picture ya, kita punya picture, punya gambaran, oh saya ingin memiliki rumah seperti ini ya, kemudian saya ingin berangkat haji ya dengan kita menyimpan Ka'bah seperti itu, gambar Ka'bah ya, itu adalah bentuk-bentuk cita-cita ya. And then next is agenda daily activity ya. Daily activity, we should have a program ya. Daily activity and then weekly activity and then monthly activity, yearly activity and then 5 to 10 years later. Jadi ini ya saya share juga sebentar ya. Saya share untuk contoh dari ini ya. Jadi ada kegiatan seperti ini ya. Maaf. Ya, jadi ini adalah program ya. Momen. Ya, ini rutinitas ya. Jadi rutinitas ini misalkan di bulan Januari ya. Jadi kita buat aja ya tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Ini kalau konteksnya I'm as a teacher ya. I'm as a teacher, what should teach in our students ya. Kita punya target ya. Misalkan di bulan Januari yaitu kita text discussion seperti itu ya. Jadi itu targetnya pada pada tanggal 12 seperti ini ya. Kemudian untuk keterampilannya itu untuk pertemuan berikutnya ya. Ini untuk yang kelas 12 ya. Kelas 12 ya. Kalau kelas 12 karena paling tidak di in this month have already done ya. Jadi di bulan ini ya untuk kelas 12 kan sudah harus selesai ya, tuntas. Sehingga kita kita rencanakan seperti ini ya. Jadi misalkan di pertemuan berikutnya itu di KD berapa saja yang harus kita tuntaskan. Kemudian contoh untuk yang di kelas 11 LM sebenarnya adalah pertemuan di pertama ini kita targetkan seperti ini ya. Jadi di pertemuan pertama itu kita menyelesaikan KD seperti ini ya. Kemudian ada yang the red colors is a plan ya, still plan, and then for the yellow means a do, and then for the green here means a reflection. Jadi yang di warna-warna yang contohnya seperti ini ya. Jadi yang
warna merah ini tentunya belum untuk persiapannya masih belum tuntas ya. I haven't done yet for the preparing for example, the material. But for the color greens here means that I have done. Saya sudah menuntaskannya ya. Kemudian menuntaskannya ya. But I haven't get a reflection ya. Jadi belum ada refleksinya. For the green color here means that ini adalah yang sudah dilalui ya. Dilalui sehingga melakukan refleksi ya. Ya, ini untuk bulan Januari, demikian juga untuk Februari. Jadi we have by using these instruments that we should know what should we do ya. Jadi dengan instrumen seperti ini kita bisa memiliki rencana apa sih yang harus kita lakukan ya. Jadi hari ini tuh kita melakukan apa saja. Kemudian untuk besoknya seperti apa, besok lusa dan ini juga we can istilahnya dikiaskan ya. Dikiaskan dengan KD ini bisa dirubah juga dengan misalkan untuk mapel ya. Kan mapel di kelas untuk jenjang SMA paling tidak kan kurang lebih antara 12 sampai 13 mata pelajaran ya. Jadi sehingga tinggal menaruh aja di sini ya. Jadi ada biologi, biology, mathematics, and then science, religion, and so on ya. Jadi for example, misalkan ya seperti ini ya. Jadi di religion berarti di targetnya di sini itu kita harus tuntas gitu ya. We don't do as soon as possible you or we can finish the program. Jadi dengan kita memiliki program seperti ini ya, target misalkan hari ini ya tanggal 26 ya. Tanggal 26, jadi apa yang harus dituntaskan ya? Dituntaskan tentunya kita sesuai target ya, jangan menunda-nunda suatu pekerjaan. Jadi itu ya, dengan instrumen seperti ini itu kita akan tertata dalam manajemen waktu kita. Ini yang untuk harian ya. Kemudian ada juga yang mingguan ya, weekly. Weekly ini juga kita buat seperti ini ya. Jadi dibuat seperti ini ya. Jadi di KD-nya seperti ini. Kemudian ini as the first week ya, then the second week, the third week, and fourth week ya di bulan Januari ya. Jadi kita targetnya apa saja ya. Kemudian di bulan Februari, March, and April ya contohnya. Nanti di bulan April itu sudah mulai libur ini apa namanya libur puasa seperti itu ya. Kemudian ada ini yang di bulan Juni ini libur semester ya. Jadi di antara minggu-minggu ini berarti paling tidak kita sudah tuntas semua ya. Jadi ini pelaksanaan ini ya penilaian tahunan seperti itu ya. Jadi paling tidak kita punya target ya. Misalkan itu sebelum libur hari raya ini ya, before we holiday in the maybe for example Fitri's Day ya, Idul Fitri itu kita udah tuntas semua begitu ya. Ketika pelaksanaan penilaian tahunan itu ya, penilaian tahun itu kita udah tuntas begitu ya.
Jadi tinggal kita fokusnya di penilaian tahunan seperti itu ya. Ini yang mingguan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu hampir sama ya. Ini ada agenda untuk yang harian ya. Jadi harian itu is the compile ya, compile what we should do for today ya. Misalkan tanggal 6 Januari itu apa aja yang harus kita goalnya itu apa saja ya. Jadi misalkan menyiapkan bahan ajar kelas 10 bahasa peminatan, kemudian menyiapkan untuk modul discussion dan review kelas 12 LM, modul surat pribadi dan seterusnya ya. Jadi dengan by using these instruments, we have plan and then we have what should do, for example, for today, and then after that we make a reflection ya. Jadi kita refleksi, kita menilai ya apa sih strength today and then the weakness ya, kekurangannya apa, and then the opportunity ya, kira-kira peluang apa yang kita masih memiliki dan treatment ya. Jadi hambatan-hambatan apa yang membuat kita hari ini itu tidak mencapai target seperti itu ya. Kemudian kembali ya untuk share screen berikutnya yaitu back to the slide ya. Ya. Untuk yang slide bentar. For Canva, sorry, wait a moment. Ya, oke. Ya, back to. Okay, wait a moment. Ya, beside and also yearly ya, yearly activity ya. And then 5 to 10 years later ya. Yearly here means this year's what we target ya. And then 5 to 10 years later. Ya, jadi tahunan ya, misalkan idealnya itu kita punya juga ya. Misalkan sebagai seorang murid ya, itu kita punya target ya di tahun ini itu nilai rapot misalkan yang if memiliki cita-cita ya masuk ke perguruan tinggi favorit melalui jalur undangan atau SNMPTN, itu paling tidak nilainya itu bertahan ya di apa namanya, dipertahankan yang bagus dan bahkan ditingkatkan ya. Kemudian untuk target di 5 atau 10 tahun ke depan ya. Jadi tidak punya target ya dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang itu sudah direncanakan ya. Jadi nanti ingin ke perguruan tinggi mana, kemudian ingin masuk di program apa ya. Kemudian juga target untuk tahun 10 tahun berikutnya ya. Jadi dengan this goal ya, we should avoid ya, like kita harus menghindari misalkan rasa takut ya, misalkan, oh saya nanti punya cita-cita seperti ini, kira-kira tercapai enggak ya, atau tercapai atau tidak ya. Udah, cita-citanya ditulis aja, goalnya ditulis aja ya. Kemudian dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa ya, berdoa dan seterusnya ya. Dan yang kedua yaitu second ya, piety ya. Piety, meaning of piety in English based on Cambridge Dictionary is a strong belief in God or religion sourced by your worship and behavior ya. Ini artinya
dalam hidup ini ya, kan kita punya tadi ya beberapa tujuan, tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu tentunya well-being ya. Well-being not only in the works but also touch heaven ya. Jadi dalam hidup ini kita tentunya ingin bahagia ya. Bahagia tidak hanya tentunya bahagia di dunia ya, bahagia di dunia dan bahagia di surga kelak ya. Itu adalah cita-cita dalam semua orang ya, everyone. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita yaitu kata kuncinya yaitu menunaikan hak. Menunaikan hak contohnya yaitu sebentar ya, ini ya. Berarti do right as a personality, students, etc. ya. Jadi menunaikan hak sebagai personality ya. Contohnya misalkan jogging ya gitu. Kita yakini ya, we believe that by jogging we get healthy and then learn ya. Kita belajar baik ilmu dunia maupun ilmu agama itu adalah salah satu bentuk dari kita menunaikan hak pribadi ya. Jadi hak pribadi kita yaitu menjadi orang yang sukses ya. Jadi apabila kita menunaikan hak tersebut maka kita akan bertahan ya. Bertahan itu dalam artian nggak mudah putus asa, tidak pesimis ya. Kemudian misalkan makan secara teratur dan seterusnya ya. Kemudian kalau sebagai teacher ya, like a teacher ya. Jadi role model ya. Jadi kita sebagai role model ya. Jadi sebagai guru yang bisa dijadikan model atau panutan ya. Itu adalah haknya murid ya. Jadi apabila kita sebagai guru posisinya, kalau kita menunaikan tersebut maka kita adalah masuk kategori bertakwa juga ya. Kemudian leaders of learnings ya. Jadi adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kita apabila menunaikan hal tersebut ya, jadi kita termasuk kategori orang yang bertakwa juga ya. Dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana dengan assurance ya? Kalau sebagai students ya itu adalah menunaikan haknya juga ya. Haknya hak yang ditunaikan oleh murid yaitu ya belajar ya. Doing tasks ya. Jadi mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi tidak menunda-nunda kerjaan ya. Kemudian program activity ya. Jadi memiliki program aktivitas yang seperti tadi ya. Jadi dengan keyakinan ini ya, jadi kita akan bahagia, insya Allah ya, karena kita menunaikan hak ya, haknya Tuhan ya, haknya Tuhan itu haknya Tuhan yang Maha Esa tentunya kita sembahyang ya, misalkan sholat 5 waktu, kemudian kita berpuasa ya, kemudian haknya pribadi seperti itu tadi ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu third ya. Third is surrender to God. Meaning of surrender in English based on Cambridge Dictionary to stop fighting and admit defeat. Kita itu bertawakal pada Tuhan ya, berserah diri pada Tuhan. Berserah diri here means not we do not do anything. No ya. But we should do what like birds ya, like a birds. Before we wake up, the birds have a fly, and then they back to their home, not hungry, and then bring some food for their son. Means their jadi membawa untuk anak-anaknya ya. Jadi membawa makanan untuk anak-anaknya. Sudah kenyang bawa makanan. Jadi tawakal di sini itu kita tentunya melakukan sebab itu harus kita lakukan ya. Jadi sebagai pelajar tentunya kita ya belajar dengan tekun, dengan rajin. Itu adalah semua sebab yang harus kita lakukan, yang harus dilalui ya oleh
sebagai seorang murid ya. Dan eh, tawak jadi takwa tadi ya, takwa, penuh hak dan tawakal ini according to eh, Dr. Firanda Andirja MA itu menyampaikan bahwa based on our religions that our God have a promise that when we do, the God will give us. Jadi apabila kita menunaikan itu tadi ya, jadi hak ya, kemudian yang kedua yaitu kita berserah diri pada Tuhan ya, yang Maha Esa, maka ada janji ya, sebagaimana dalam surat At-Tolak gitu ya, disampaikan bahwa yang pertama pasti akan diberikan solusi ya, apapun masalah kita ya. Kemudian yang kedua yaitu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Kalau pegawai itu kan contohnya sebagai teacher gitu ya. Teacher itu kan sudah getting salary each month pasti ya. Jadi ada rezeki yang pasti ya, gaji tiap bulan pasti ya. Tapi ada yang tidak diduga-duga ya. Jadi tiba-tiba misalkan ada rezeki dari teman yang dapat rezeki kemudian kita dikasih, itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian janji Tuhan yang Maha Esa yaitu yang ketiga, Tuhan yang Maha Esa akan membersamai kita ya. Jadi membersamai di sini itu when we need God, when we need help, so help us ya. Jadi apabila ini adalah janji Tuhan ya. Jadi apabila kita membersamai, jadi ketika kita butuh itu pasti Tuhan akan memberikan pertolongannya ya. Jadi itu adalah janji yang ketiga. Kemudian janji yang keempat yaitu akan diberikan menghapus dosa-dosa ya. Jadi menghapus dosa-dosa. Tentunya kita yakin bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tapi sebagaimana dalam as our religions that God always give selalu memberikan maaf ya kepada hambanya yang senantiasa meminta maaf pada Tuhan ya apabila melakukan suatu kesalahan ya. Jadi itu ibarat kebutuhan ya. Ketika lapar ya maka butuhnya ya makan ya, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu sangat senang sekali apabila hamba melakukan suatu kesalahan kemudian bertaubat ya, meminta maaf pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya yaitu akan diangkat derajat ya. Jadi kalau kita menunaikan hak ya, kemudian juga berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa, maka akan diangkat derajat ya. Bahkan di dunia saja itu sudah kita rasakan ya. Jadi dengan kemudahan-kemudahan dan dalam hidup ini ya, kemudian strata sosial yang lebih baik dan seterusnya ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita diangkat di dunia itu sudah kita rasakan sehingga akan membuat kita bahagia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu kita kenali ya, jadi SWOT ya. SWOT itu adalah ada strengths ya, weaknesses, opportunity dan treatment ya. Jadi ini sebetulnya dari suatu perusahaannya, tapi itu bisa kita kiaskan dengan kita ya sebagai pribadi. Jadi kita kenali betul strength ya. Kelebihan kita itu apa saja ya. Jadi bisa kita nilai dari diri kita ya, bisa dari orang lain ya. Jadi dari hasil penilaian mereka ya. Jadi misalkan orang menilai bahwa misalkan saya itu tangguh ya. Tangguh dalam artian tangguh itu ya apabila diberikan ujian ya misalkan tes
misalkan tes masuk kerja atau tes misalkan tes ini ya, kalau misalkan tes matematika, tes bahasa Inggris ya, itu tuh nggak mudah menyerah. Jadi, punya target ya, misalkan targetnya dapat nilai 100 ya. Kalau misalkan belum mencapai tersebut ya tidak tidak mudah menyerah, jadi dilakukan secara berulang-ulang gitu. Jadi tangguh ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita kenali betul ya diri kita itu memiliki kelebihan apa ya. Misalkan, oh orang lain itu menilai bahwa kita itu sabar ya. Jadi passion ya, passion. Kalau kita memiliki sifat sabar ya berarti kita pertahankan ya berarti saya misalkan ya, saya memiliki sifat sabar ya. Jadi kita pertahankan betul ya sifat tersebut ya. Karena itu adalah suatu kelebihan yang perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu misalkan yang ketiga ya, kita memiliki kelebihan, oh ya kita itu senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu adalah yang terbaik untuk diri kita ya. Untuk yang terbaik untuk saya misalkan ya. Jadi dengan sifat tersebut ya, apabila karakter ya, jadi karakter apabila dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi suatu budaya. Jadi kalau kita memiliki keyakinan tersebut ya, jadi segala sesuatu yang diputuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah yang terbaik, ya berarti kita pertahankan ya kelebihan sifat kita itu kita pertahankan ya, maka eh, akan menjadi budaya ya, akan jadi budaya. Jadi ketika kita memiliki sifat tersebut, maka kita akan menjadi seorang yang tangguh. Jadi kalau misalkan kita diuji dengan ketidakenaan ya, dapat musibah ya, kita yakin bahwa pasti ini ada hikmah di balik ini ya. Ada hikmah yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa hikmahnya yaitu eh, tentunya ingin yang terbaik ya. Jadi beratkan apabila orang tua itu istilahnya melarang ini ya, apabila putranya main game terus begitu ya, tidak mengenal waktu, maka tentunya kita sebagai orang tua itu tidak pasti menegurnya, ya, menjewernya seperti itu ya. Tapi itu sebetulnya adalah bentuk cinta ya, kasih sayang sebagai orang tua. Jadi strength-nya seperti itu ya. Jadi dengan kita meyakini bahwa itu tadi ya, dengan keyakinan tersebut itu kita akan memiliki sifat tangguh ya. Jadi ketika diuji dengan musibah yang tidak enak-enak ya berarti kita sabar ya. Sabar juga. Kita dapat apa namanya itu tadi ya, dapat menggugurkan dosa, dapat pahala ya. Jadi kemudian apabila kita dapat kenikmatan maka kita bersyukur ya. Kita meyakini bahwa segala kenikmatan itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan keyakinan tersebut itu kita akan menjadi orang yang sukses ya, insya Allah ya. Kemudian weakness ya, kita kekurangan juga harus kita perhatikan juga ya, kita kenali diri kita ya. Misalkan diri saya kekurangannya apa ya? Oh kekurangannya yaitu dalam bahasa Inggris misalkan dalam menyampaikan itu kurang fluency ya, kurang lancar. Ya berarti kita tingkatkan ya mencapai supaya kita dalam speaking itu fluency ya. Tidak percaya diri ya, tidak percaya diri berarti kita cari ya tips-tipsnya supaya kita menjadi yang be confidence ya. Jadi yang percaya diri seperti itu ya. Kemudian misalkan kekurangan kita yaitu dalam hal manajemen keuangan misalkan ya. Jadi kok masih boros dan seterusnya ya berarti kita harus kita cari solusinya ya. Jadi diatur manajemen keuangan sebaik mungkin ya. Kemudian yang berikutnya yaitu opportunity ya. Opportunity yaitu kesempatan ya, kesempatan kita memiliki kesempatan ya. Banyak kesempatan ya, misalkan sebagai murid ya, kesempatan untuk ini ya. Jadi
nanti setelah lulus dari sekolahnya ada kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, ya. Kemudian dapat cita-cita beasiswa, ya, dapat beasiswa tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri, di kampus favorit, ya. Tentunya sesuai dengan talenta, ya, sesuai dengan kelebihan, ya, kelebihan dari diri kita, ya, dari murid, ya. Jadi dengan eh, memiliki keyakinan bahwa saya punya kesempatan, begitu, ya, saya punya kesempatan untuk meraih apa yang saya inginkan, ya, dari mimpi-mimpi yang atau goal dalam hidup ini itu tadi yang udah kita bahas sebelumnya, maka kita raih, ya, untuk opportunity tersebut, ya. Kemudian ada yang berikutnya yaitu trade, ya. Trade itu adalah hambatan, ya, hambatan atau treatment, ya. Jadi ada tentunya dalam hidup ini dalam meraih segala sesuatu itu tidak mudah, ya. Jadi melalui sebuah proses. Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nur Cahyanto, ya, salah satu waktu kegiatan alumni mengabdi di SMA 4, beliau qadarullah menjadi Pangdam Brawijaya saat ini. Itu beliau menyampaikan bahwa karir saya itu seperti ini, ya. Jadi tapi untuk karir tersebut itu adalah membutuhkan suatu proses, ya. Jadi semua adalah proses, tentunya proses itu ada halangan dan rintangannya. Jadi dalam menghadapi rintangan itu tentunya kita harus mencari solusi, ya. Solusi-solusi, ya. Apabila seperti sekarang, ya, yaitu ancamannya apa? Itu HP, ya. HP itu kan dua mata, ibaratnya dua mata. Jadi ada segi positif dan negatifnya, ya. Jadi yang ancamannya itu dari negatif, ya. Negatif itu kita kenali betul, ya. Kita itu yang mengancam diri kita itu apa sih? Maksudnya dalam artian yang membuat kita nggak semangat belajar itu apa? Ya mungkin terlalu lama main game, ya. Main game, ya. Itu adalah ancaman juga, ya. Karena melalaikan waktu dan seterusnya. Jadi harus kita cari solusinya, ya. Jadi solusinya apa, ya? Berarti kita lakukan hal-hal yang udah kita bahas tadi, ya. Jadi dari pemaparan tersebut itu adalah hal yang sangat penting dalam kita meningkatkan ini, ya, supaya kita belajarnya itu termotivasi, selalu termotivasi adalah akan pentingnya suatu keyakinan. Sebagaimana dalam apa namanya gunung es, ya, itu, ya. Di gunung es itu disampaikan bahwa 12% itu yang muncul, ya, itu adalah karakter, ya. Kalau yang yang 80 sekian itu, ya, itu adalah bawah sadar. Bawah sadar di sini itu adalah suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu sangat penting sekali dalam hidup ini, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan, ya, bahwa kita belajar, ya, belajar adalah menunaikan hak pribadi dan itu adalah salah satu cara, ya, kita meraih kebahagiaan, ya. Maka kita nikmati, ya, ketika kita belajar, ya. Ketika kita belajar kita nikmati betul, ya, sehingga kita itu termotivasi, ya. Jadi tidak mudah ini, ya, capek, lelah dan seterusnya. Karena itu semua kalau kita lakukan itu maka akan kita raih, ya. Insya Allah adalah kebahagiaan tidak hanya di dunia, akan tetapi kita adalah dalam rangka untuk menyongsong kebahagiaan yang kekal abadi, ya, kelak di surga, bagaimana Tuhan yang sudah janjikan. Jadi itu adalah sangat penting, ya, sangat penting dalam sebuah keyakinan untuk kita dalam kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, tentunya kita dengan
berbekal keyakinan tersebut itu akan menjadi orang yang insya Allah tidak mudah putus asa, ya tidak menyerah, akan menjadi optimis ya. Karena optimis di sini yaitu kita meyakini bahwa ya dalam hidup ini itu ya ada istilahnya yang kita alami bahwa ada gelap ya, sore, kemudian malam ya, dari gelap, sangat gelap. Tapi akhirnya nanti akan kita gapai yaitu ke fajar ya, kemudian matahari di pagi hari dan bahkan siang hari. Jadi apapun yang kita alami ya dalam hidup ini itu adalah kita senantiasa optimis ya, optimis. Sebagaimana kita meyakini bahwa kita sudah dapat ya kalau misalkan dalam agama saya itu kita udah dapat surat ya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa ya, surat yang kita yakini bahwa itu kitab suci Al-Qur'annya. Jadi bahwa bahwa setiap kesulitannya di setiap musibah atau setiap ujian itu pasti ada dua yang menyertai kemudahannya. Jadi kita yakini hal tersebut ya. Apabila kita yakin betul maka pasti akan kita raih suatu kebahagiaan. Itu mungkin ya pemaparan dari yang untuk ya supaya senantiasa termotivasi ya dalam belajar ini ya. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu nanti bisa kita sambung dengan tanya jawabnya. Ya demikian Mas Taufik yang untuk presentasinya ya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan untuk tanya jawab. Oke, Pak Sugirman tadi sudah memaparkan materinya. Ini ada satu pertanyaan nih Pak, Oh iya. tapi pertanyaannya tidak pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi pertanyaan adalah, selamat siang Pak Sugirman, saya mau bertanya, biasanya awal-awal membuat agenda harian kita bisa keep up dengan apa yang akan kita agendakan, tetapi terkadang kita merasa malas untuk melakukannya. Sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat dan motivasi tadi? Memang itu cukup berat kan. Kalau cuma Iya. ngomong besok mau ke ini udah merencanakan, tapi giliran hari H males gitu. Itu kan sering terjadi gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira untuk apa ya istilahnya biar bisa tetap menjaga motivasi itu untuk tetap konsisten dalam menjalankan apa yang sudah kita rencanakan tuh seperti apa sih kalau tips dari Pak Sugirman sendiri? Iya. Iya, terima kasih Mas Taufik ya untuk pertanyaannya. Jadi supaya kita itu konsisten ya dengan target ya. Yang perlu kita yakini bahwa Tuhan dalam menciptakan alam semesta itu kan ada ya Mas Taufik ya, ada rencana, ada eksekusi dan nanti ya apa namanya kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Jadi juga jadi istilahnya Tuhan itu sudah membuat ini ya. Tuhan itu ya ibaratnya kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi bahwa Tuhan itu ketika menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelumnya ya. Kemudian setelah itu ada eksekusinya. Ibaratnya kalau kita bangun rumah itu loh Mas Taufik ya. Ada kayak ketika bangun rumah itu kan ada istilahnya kita punya ya pondasi, punya rencana. Sebelum dipondasi kan ada gambarnya dulu, rencana keuangannya dulu ya. Jadi ya juga dengan takdir ya. Kita sebagai manusia harus punya keyakinan seperti itu ya. Kita yakin bahwa semua itu sudah ada ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemudian ada saat eksekusi ya, seperti sekarang ini eksekusi ya. Jadi saya berbincang-bincang bertemu dengan Mas Taufik ya. Ini adalah eksekusinya ya. Jadi ini udah sudah direncanakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan kemudian tentunya Tuhan punya rencana ke depan ya. Kita yang itu adalah semua makhluk itu nggak ada yang tahu ya. Jadi bahkan malaikat pun nggak ada yang tahu. Jadi adalah yang maha mengetahui hanya Tuhan Yang Maha Esa, yang mengilmui.
Jadi kembali ke pertanyaan Mas Taufik tadi ya. Jadi kalau kita punya rencana, kalau kemudian tidak, supaya kita konsisten bahwa perlu kita yakini bahwa kalau kita merencanakan dan ternyata itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, ya berarti ya udah ini qadarullah ya. Udah istilahnya udah takdir ya. Mau dibuat apa lagi? Ya udah, ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan di luar perencanaan. Revisi aja berarti. Ya gitu ya Mas Taufik ya. Direvisi ya, apa namanya, yang semestinya mungkin kita punya misalkan rencana A, ternyata A nggak bisa ya. Kemudian ya kita melakukan rencana yang B, C dan seterusnya ya. Jadi supaya kita tetap konsisten seperti itu ya. Jadi konsisten dengan apa yang udah kita rencanakan dan udah kita buat seperti itu ya. Ya, kemudian kita melakukan tentunya refleksi ya, Mas Taufik ya. Jadi refleksi itu tiap hari itu diusahakan itu idealnya kita melakukan refleksi ya, refleksi diri ya. Dari untuk hari ini itu kelebihannya apa, kekurangannya apa dan seterusnya ya. Jadi kita dengan meyakini tersebut, maka apabila hal yang tidak menyenangkan kita sabar ya. Ya udah ya, dengan sabar dapat istilahnya kita bahagia gitu ya. Udah ini, ya udah Mensyukuri apa yang ada gitu ya. syukuri betul ya. Kalau dapat kenikmatan kita bersyukur, itu pun juga bisa membuat kita juga bahagia. Oke, jadi bahagia itu sederhana, dengan mensyukuri apa yang ada kita bisa bahagia gitu ya. Iya betul. Kayaknya quote of the day hari ini ya. Oke. Siap. Ya, Terima Mas. kasih Pak. Mungkin ada tambahan nih sebelum kita mengakhiri belajar di Iya. RRI untuk edisi kali ini. Ya mungkin untuk closing statement-nya itu ya ini ya Mas Taufik ya. Aha. Jadi itu tadi yang Mas Taufik tadi, bahagia itu simple ya. Jadi kan bahagia itu nggak harus apa ya, nggak harus kaya, nggak harus ini ya. Tapi intinya jadi kalau kita dalam dunia itu lihatlah ke bawah itu ya. Jadi lihat ke bawah, jadi banyak ya, kita masih mensyukuri banyak yang dari Tuhan kita berikannya. Jadi ada nikmat mata, nikmat bisa bicara dan mendengarkan dan seterusnya. Banyak nikmat-nikmat ya itu. Jadi artinya apabila kita naik sepeda motor misalkan, ya lihat ke bawah ya, masih banyak yang naik sepeda, ada yang masih jalan dan seterusnya seperti itu ya, Mas Taufik ya. Jadi dalam hal dunia, tapi ya tetap kita memperbaiki ya, dalam kita tetap mensyukuri ya. Kita lihat ke bawah, tapi kita ya kepingin dong kita punya rumah, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah, itu punya ya, tapi tetap kita harus tetap syukur ya, udah kita nikmati. Kita punya dulu kita punya kepingin punya sepeda motor, kita udah dapat sepeda motor ya kita alhamdulillah saya udah punya sepeda motor, tapi tetap ya kita punya cita-cita ke depan itu tetap ya. Jadi istilahnya kita itu nggak jalan di tempat. Benar, harus ada harus kalau dalam kemampuan kita harus upgrade juga gitu. Iya betul ya tetap kita upgrade ya. Jadi untuk yang closing statement-nya ya, selain hal tersebut kita ini ya Mas Taufik ya, pentingnya suatu keyakinan ya. Jadi keyakinan itu sangat penting sekali. Jadi itu yang akan membuat kita itu istilahnya apa ya, tidak mudah putus asa, tidak mudah apabila ada hambatan sedikit kita putus asa dan seterusnya ya. Jadi penting sekali suatu keyakinan. Baik, terima kasih Pak Sukirman atas materinya, atas motivasinya hari ini. Semoga kita semua bisa memiliki konsisten agar nantinya juga bisa menjadi makhluk yang bisa sukses dan konsisten gitu ya. Iya, Karena betul. kalau berbicara soal yang namanya kesuksesan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh seperti itu kan. Iya, Ya, terkadang orang kalau berbicara, wah enak jadi orang sukses ya. Ya, mereka harus berdarah-darah dulu. Mereka harus mengorbankan segala sesuatunya demi di posisi yang seperti sekarang, seperti itu. Saya juga yakin bahwa Pak Sukirman dulu juga sempat berjuang sampai akhirnya bisa
menjadi seperti sekarang. Pun Iya. halnya dengan saya. Iya betul ya. Mas Taufik juga pasti berdarah-darah pasti kalau. Saya nggak hanya berdarah Pak, sampai bernanah kadang. Oke deh, terima kasih Pak Sukirman. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, oke. Terima kasih Mas Taufik. Ya, semoga sehat selalu Amin, terima untuk kasih. pendengar Assalamualaikum Relsi. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat kreatif, itu tadi yang ngobrol saya bersama dengan Pak Sukirman di Belajar di RRI, dan gak terasa sudah hampir 1 jam ya dari Candi Bangun 58 Malang. Saya Taufik Misbun pamit. Terima kasih banyak. Setelah ini kita ketemu di Request Time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei kawan, tak ada kata bosan